teman-teman millennials, kembali lagi di acara Cepat Tenar. Wow, sangat semangat sekali. Harus semangat dong. Kalau solusi kita tidur aja nggak sih? Nah, hari ini kita kembali lagi di acara Cetar bareng sama gue Pangeran Dikit Marbun. Dan gue Niken Yuni Chandra. Niken. Namanya Niken, guys. Kenapa tuh Niken? Ya, tidak ada. Boleh minta tepuk tangan dulu yang ada di sini? Keren gak sih? Karena hari ini kita ada di studionya dari Sahabat Kreatif. Sahabat Kreatif di daerah mana? Daerah Pulau Gebang. Pulau Gebang. Nyaman gak sih? Nyaman gak sih di sini? Nyaman banget. Dan kalau misalnya di tempat yang udah nyaman kayak gini tuh enak banget emang buat ngobrol. Iya. Seperti biasa hari ini kita bakal membahas informasi-informasi yang menarik dan cepat tenar, up to date. Nah, keren banget. Cuman lu agak sedih gak sih? Kenapa? Karena kita udah menjalani 2 tahun bersama COVID. Iya, lebih ke pandemi juga. Pandemi itu dan sekarang udah November, udah hampir 2022. Udah mau akhir tahun. Udah mau akhir tahun, gila sih kalau menurut gue sih itu beban banget. November itu kalau di zodiak tuh Scorpio. Buat kalian yang zodiaknya Scorpio siapa nih? Gimana nih sifatnya? Teman-teman milenial yang Scorpio biasanya suka bosen gak sih kalau di rumah gitu? Kalau lu apa? Kalau gue Gemini. Gemini. Kalau gue Cancer. Wah. Kayaknya kita bakalan bentrok banget nih Gemini sama Cancer. Enggak sih, kalau gue sih sama cewek yang mana aja. Bisa. Ya, kalau misalnya ada dari masing-masing orang ada zodiaknya, berarti nggak semuanya punya background yang sama. Iya. Karena kita berbeda-beda. Kalau lu lebih suka dalam pertemanan itu yang rame, karena di studio kita rame banget, iya. Atau lu lebih suka yang sepi gitu? Tergantung situasi. Nah, hari ini kita bakal memberikan informasi-informasi yang menarik sekali. Di antaranya ada Rachel V-nya. Itu pertama. Yang kedua, kalau gue denger kemarin ada berita jedar. Jessica Iskandar kita juga bakal bahas di sini sampai dalam-dalam. Dan kita juga akan membahas berita duka juga dari Vanessa Angel. Jadi jangan kemana-mana teman-teman atau millennials dari Cetar, Cepat Tenar. Kita bakal kembali setelah yang satu ini. Halo Sobat Millennials, masih di acara Cetar dan gue masih bareng Niken. Nah, kita bakal membahas informasi yang pertama nih Niken ya. Kira-kira informasi yang pertama apa sih? Jadi ada seorang selebgram. Selebgram tuh apa? Orang yang terkenal di Instagram. Nah, selebgram ini perempuan dan dia ini udah rame banget sih diperbincangkan sama netizen. Dari konteks melanggar hukum. Melanggar hukum yang seperti apa sih yang terkait? Serem sih melanggar hukumnya, apalagi terkait yang tadi kita omongin, pandemi. Jadi sebut nama? Boleh. Namanya adalah Rachel V-nya. Wow. Tahu dong. Lu follow gak? Yang anaknya lucu itu kan? Iya, anaknya lucu banget sih berdua. Nah, jadi beritanya itu Rachel V-nya ini melanggar undang-undang karantina. Karena karantina kan berarti kan pandemi. Lu pernah kena? Enggak sih. Lu gak pernah kena pandemi? Gue kemarin tuh. Kemarin gue gak bisa nyium, gak bisa deket. Gue kira COVID. Ternyata? Cuma temen. Aduh. Sedih banget kalau emang cuma dianggap temen ya. Iya. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita langsung aja lihat video yang satu ini. Rachel V-nya merupakan selebgram yang sangat diidolakan anak muda. Saat ini dia melakukan pelanggaran karantina setelah dia mengikuti acara fashion di Los Angeles bersama brand ternama Indonesia dan artis lainnya. Setelah pulang dari Los Angeles, mereka sempat karantina di Wisma Atlet 2 hari. Dikabarkan Rachel V-nya dibantu oleh 2 oknum TNI untuk kabur dari Wisma Atlet. Sebelumnya, Rachel dan Salim juga melakukan perjalanan ke Dubai berduaan. Melakukan klarifikasi di channel YouTube, Boy William menyebutkan tidak melakukan karantina karena kangen dengan anaknya ingin cepat bertemu. Alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak.
Meskipun Rahel V-nya melakukan pelanggaran, tetapi dia tidak ditahan. Kejaksaan menyebut kasus tersebut di bawah 1 tahun. Dikabarkan setelah kasus itu, Rahel V-nya membuat story dengan anak-anaknya dan dikagetkan ada Oki, yaitu mantan suaminya yang beberapa bulan diceraikan. Nah, tanggapannya nih, udah sobat milenial juga udah tahu, udah lihat tadi video tadi. Tanggapan lu gimana tuh? Menurut gue sih kayaknya emang dia salah. Dari sisi mana-mana emang salah, nggak bisa dibenerin karena udah melanggar undang-undang. Tapi dengar-dengar kemarin katanya dia nggak ditahan. Masih proses hukum, tapi gue kurang tahu sih. Ya, yang gue tahu tuh Rahel V-nya dia mengatakan di pers gitu, katanya aku buat anak-anak gitu. Jadi alibinya untuk anak-anak. Ya, Kedengarannya seperti itu. seperti itu buat anak-anak. Padahal kan maksudnya kan karantina kan harusnya berlaku untuk semua orang dong. Iya. Mungkin karena dia, dan ini juga dia juga pernah diberitakan, diinformasikan kepada masyarakat kalau bekerja sama TNI. Wow. Jadi dia kayak nyogok gitu ya berarti. Istilahnya mendapat bantuan untuk bisa Privilege lah. privilege keluar dari saat-saat karantina gitu. Tapi itu ngerugiin orang banyak kan? Kenapa dia sempat berpikir seperti itu sih? Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau di era yang sekarang ini kan, kalau sebagai public figure mungkin ngerasa punya privilege, gue bakal didukung, dan apalagi sudah ada hashtag, gue nggak tahu. Hashtag apa? Berhak bahagia. Wow. Emang yang berhak bahagia dia doang. Wow, iya sih, gue juga Iya setuju. dong. Gue setuju sih, karena nggak harus kayak lu. Maksudnya ada banyak public figure, tapi nggak bersifat kayak gitu juga sih. Itu ngerugiin orang banyak banget loh. Kalau misalkan dia nggak karantina, abis dia misalkan pergi dari luar negeri. Iya, benar-benar. Artinya kan harusnya kan memberikan rasa aman kepada masyarakat di sekitarnya dong, bukan dengan sesuka hati begitu. Apalagi dengan iming-iming demi anak. Demi anak. Rahel V-nya tuh artinya udah melanggar undang-undang, dan tadi yang lu bilang juga di beritanya tuh dia tidak ditahan, cuy. Gue menyayangkan banget sih. Mungkin kalau tadinya lu aja gue gak mau. Jangan saya. Kalau tadinya lu di karantina sih, pasti gak sih? Iya sih. Privilege tuh kayak ngaruh banget sih. Demi centang biru. Dan memberitakan bahwa demi anak, juga ada kabar burung simpang siur kalau dia bakal balikan Sama mantan. Iya, mantannya, karena udah sempat married juga. Oh iya. Iya, mantannya Tapi tuh menurut lo balikan sama mantan enak gak sih? to be honest tuh kayak gini ya. Kan kita nggak tahu perasaan kita, apakah kita memang pengen banget untuk kembali lagi ke orang yang sama. Itu tuh tergantung memang perasaan kita, jadi nggak bisa dipaksa. Kalau gue sih, harapan gue sih buat teman-teman millennials, kalau mau balikan ya boleh aja. Tapi ya itu harus lu mengenal diri dulu gitu. Kalau misalnya kabar tentang Rahel V-nya dengan Okin akan kembali lagi sama mantannya, Berarti cowoknya yang sekarang gimana? oh iya, soalnya udah punya pacar juga. Anyway, itu dia informasi kita dari Rahel V-nya. Iya. Udah boleh teman-teman millennials beranggapan ya sesuai yang kalian tangkap tuh gimana? Apakah salah atau apakah gimana, itu baik lagi ke teman-teman milenial. Jadi jangan kemana-mana, tetap dicetar, cepat tenar. Sobat milenial, balik lagi nih sama kita. Jadi di informasi yang kedua ini kita ada informasi dari Jessica Iskandar. Jessica katanya Iskandar batal nikah dengan Richard Kyle. Wow. Katanya kenapa tuh batal nikah? Katanya sih dengar-dengar gara-gara nggak direstuin sama orang tua ya. Kalau kalian gimana nih kalau nggak direstuin sama orang tua? Lanjut nikah atau? Kalau gue sih ya, kalau buat teman-teman millennials, kalau memang nggak direstui ya Udah aja. iya udah, kan gue kayak lu ngapain memaksakan perasaan lu tapi orang tua lu nggak restuin itu gitu kan. Karena dua keluarga yang harus disatukan nih. Wah, ngerti sekali. Iya. Oh, lu pernah tapi? Enggak dong. Oh, nggak pernah. Kan belum pernah nikah juga saya. Oh, belum pernah nikah. Pacar aja nggak punya, gimana nih? Kirain janda anak dua. Oh, anak dua. Iya, padahal gue tahu tuh informasinya. Jadi Jessica Iskandar ini dia tuh sampai tinggal di Bali waktu itu. Gara-gara nggak bisa move on. Iya. Oh.
Dia tinggal di Bali. Sempet udah beberapa lama di Bali. Dan ya tau lah, istilahnya kan di Bali kan refreshing. Lu kan ada banyak wisata, menghabiskan waktu bersama anak juga. Udah punya anak kan, Jessica. Kalau move on sampai ke Bali gitu sih, berarti sebenarnya memang udah deket banget Bali sama Richard. Iya. Tapi sayang banget ya sampai nggak jadi gitu. Justru jangan dipaksain gak sih? Iya sih. Walaupun udah lama kan kayak ya sesuatu yang harus ya udahlah gitu. Ya udahlah ya. Nah. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman Cetar, kita bakal lihat di VT berikut ini. Dikabarkan Jessica Iskandar kandas hubungannya dengan Richard Kyle yang sebelumnya melakukan tunangan pada bulan Juni tahun 2019. Dikabarkan Jessica Iskandar kandas hubungannya dengan Richard Kyle yang sebelumnya melakukan tunangan pada bulan Juni tahun 2019. Tetapi Tuhan berkehendak, orang tua dan terutama kakaknya tidak merestui hubungan mereka berdua. Setelah mereka berpisah, Jessica tinggal di Bali bersama anaknya untuk move on dari Richard Kyle. Dikagetkan baru beberapa bulan dekat dengan Vincent Verhaak kemudian melakukan tunangan, dan pada bulan Oktober mereka berdua akan melangsungkan pernikahannya. Yang dapat disaksikan secara live. Ternyata dia udah nikah lagi ya. Iya, setelah kita lihat VT-nya, dia nikah. Sama Vincent. Gimana Vincent tuh ceritanya? Verhaak. Yang ini sama bule juga. Iya Emang kan? sukanya yang bule-bule Iya, nih. Jessica sukanya yang bule. Sebelumnya sama yang Richard juga bule juga. Anaknya kan bule. Berarti lo lokal nggak masuk dong? Iya, nggak masuk kriteria sih. Tapi gue kalau ditanya sama Jessica sih ya, gue mau sama Jessica apa enggak? Mau. Semua orang kayaknya mau deh. Oh, semua orang mau. Iya, kalau misalnya ditanya kenapa bisa nikah, berarti memang udah cocok dong. Jodohnya. Ketemunya. Berarti yang kemarin itu ada hikmahnya ya kan? Iya, yang bisa dipetik. Karena nggak semua hubungan bisa berakhir dengan bahagia. Kalau seperti lirik lagu Virgon, andai dulu kau tak pergi dari hidupku, Aduh. belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Dalam banget itu Dalam lagunya. banget, iya. Lu belum pernah denger kan? Belum. Udah nggak tahu deh itu Iya. lagu siapa ya. Tapi istilahnya kita mendoakan yang terbaik buat hubungannya Jessica, ya kan? Semoga yang terakhir ya buat Terus yang harmonis terus, baik sama anaknya juga, baik buat fansnya juga. Karena terkadang hubungan dari public figure nih, ya, sobat millennials, kadang jadi rusak gara-gara fans yang nggak setuju. Iya, netizennya nuntut gitu. Udah main aja, udah main. Lah, Iya. yang pacaran siapa? Gue juga pas punya Instagram, pangeran jangan samain. Kalau gak punya pacar. Jadi pangeran sama siapa jadi sekarang? Ya enggak. Kok jadi bahas saya? Ini kan kita bahas Jessica. Anyway, itu tadi kita udah kasih informasinya. Kita juga sudah ngasih tahu kalau ya itu mudah-mudahan yang terbaik juga. Pilihan Terakhirnya juga. Nah, karena informasi yang sudah kita berikan tentang Jessica Iskandar, ya kan, kita bakal lanjut ke informasi informasi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, sobat milenials, tetap di Cetar cepet tenar. Kembali lagi teman-teman millennials di Cetar Cepat Tenar. Kali ini kita ada informasi selanjutnya, yaitu informasi duka cita dari artis public figure, yaitu Vanessa Angels beserta suami yang telah berpulang akibat insiden kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu di tol Jombang kilometer 673, dan korban yang meninggal adalah 2 orang, dan itu adalah 3 lainnya luka-luka. Jadi 2 orangnya itu Vanessa dan suami. Untuk lengkapnya kita akan lihat video berikut ini. Kabar duka kini menyelimuti dunia hiburan tanah air.
Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Mobil Pajero Sport putih yang ditumpangi Vanessa, Bibi, dan 3 orang lainnya yakni sopir, sang anaknya dan pengasuh, menabrak pembatas jalan sehingga bagian kiri mobil rusak parah. Selain Vanessa dan Bibi, para korban kecelakaan tunggal tersebut dilarikan ke RSUD Kertasono, Kabupaten Nganjuk. Artis Vanessa Angel dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terlihat pada proses pemakaman Vanessa, warga berbondong-bondong datang memadati sekitar TPU. Duh, sedih banget ya. Padahal kemarin sebelum meninggal kecelakaan itu tuh si Vanessa tuh sempat ngunggah Instastory di Instagramnya. Gue tahu tuh tulisannya tuh ada yang bisa tebak nggak aku mau kemana. Ya, ternyata kemananya itu. Iya, maksudnya kita nggak ada yang tahu ya kalau umur tuh maksudnya insiden kejadian secara tiba-tiba gitu itu shock banget sih. Iya. Dan memang pasti teman-teman milenial juga kaget kan. Kejadiannya katanya gara-gara supirnya. Iya, itu juga. Jadi di beberapa informasi yang beredar bahwa supirnya itu mengunggah Instastory dalam lagi nyetir saat itu ya. Jadi ngebut cepet. Tapi langsung dihapus setelah Kejadian. Artinya kan pas kejadian nih, supir kan selamat dan asistennya juga ada perempuan dan anaknya kita bersyukur banget alhamdulillah masih bisa terselamatkan dari insiden tersebut. Nah, si supirnya ini itu ngapus Instastory-nya itu. Jadi kayak barang buktinya tuh sebenarnya ya bisa jadi barang bukti, tapi ya itu juga netizen kan juga baik ya, artinya itu sebagai barang bukti udah di screenshot ada netizen. Oh iya. Jadi ada bukti. Ada bukti dan dari insiden ini tuh karena supirnya seperti itu ada kemungkinan dari supirnya yang bakal jadi tersangka. Oh, jadi dia bukan termasuk korban, jadi bukan tersangka. Karena kan memang lu supir gitu kan. Ulah dia. Nah, itu tuh memang kendali lu membawa mobil dengan ugal-ugalan kayak gitu. Walaupun memang informasinya ya ada yang bilang mengantuk lah. Yang jelas sih cepet ya. Maksudnya memang dalam keadaan ngebut sampai memang almarhumah juga terseret berapa meter jauh. Bahaya banget berarti ya kalau main kebut-kebutan. Iya, sama teman-teman milenial juga nggak ngapain sih yang ngebut-ngebut gitu ya? Ya udahlah, nikmatin aja perjalanan. Kita kan mau pergi nih. Iya, dan itu sukacita juga dong, bareng keluarga loh. Jangan sampai ada berita duka. Jadi, aduh, sayang banget. Dan informasi yang kita dapat juga bahwa mendiang dari Vanessa dan juga suaminya ini memang dikuburin. Udah dimakamkan di TPU Malaka di daerah Jakarta Barat. Pada hari Jumat ya? Ya, pada hari Jumat. Memang istilahnya shock gitu ya. Ada banyak yang kejadian yang tidak terduga gitu sih. Emang umur nggak ada yang tahu. Buat teman-teman millennials, kita juga dari sini dari tim Cetar mengucapkan turut berduka cita. Dan itu adalah informasi yang kita sampaikan yang terakhir. Jadi jangan lupa saksikan Cetar setiap hari jam 10 pagi. Nah, juga untuk penutupnya mungkin boleh dikasih tahu nih sama teman-teman kita lagi syuting di mana? Kita lagi syuting di Sahabat Kreatif. Iya, Studio Sahabat Kreatif di daerah Pulau Gebang. Jadi itu dia informasi buat hari ini. Terima kasih Niken. Terima kasih Pangeran. Stay safe terus dan saksikan terus Cetar. Pak Ringgit undur diri. Niken ini Chandra undur diri. See you.